Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusmaniar. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pembuatan Serbuk Karbon Aktif dari Limbah Bambu sebagai Penyangga Katalis Logam dalam Sintesis Biofuel secara Fischer-Tropsch. Latar belakang. 1. Kebutuhan energi yang semakin tinggi dibanding dengan ketersediaan cadangan. 2. Pemanfaatan limbah bambu sebagai sumber karbon aktif yang murah. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pembuatan karbon aktif dari bambu? 2. Bagaimanakah fungsionalisasi karbon aktif serta gugus fungsi yang terbentuk setelah proses fungsionalisasi? Tujuan. 1. Untuk mengetahui pembuatan karbon aktif dari bambu. 2. Untuk mengetahui fungsionalisasi karbon aktif serta gugus fungsi yang terbentuk setelah proses fungsionalisasi. Manfaat. Menghasilkan karbon aktif dari limbah bambu yang digunakan sebagai katalis logam pada sintesis biofuel. Prosedur. Bambu diserbukkan dan dikeringkan serta diarangkan pada suhu 500 derajat Celcius dengan aliran gas nitrogen dalam reaktor karbonisasi. Karbonisasi dilakukan selama 2 jam. Arang bambu ditambahkan dengan activating agent H3PO4 dengan perbandingan 1:5. Kemudian diaduk selama 1 jam pada suhu 85 derajat Celcius. Selanjutnya dilakukan pencucian sampai pH netral dan pengeringan dilakukan di dalam oven pada suhu kurang lebih 110 derajat Celcius selama kurang lebih 2 jam. Sampel difungsionalisasikan dengan HNO3 65%, kemudian dicuci sampai pH netral dengan air destilasi untuk menghilangkan sisa-sisa activating agent. Kemudian sampel dikeringkan di dalam oven suhu kurang lebih 110 derajat Celcius selama 24 jam dan dikalsinasi selama 2 jam pada suhu 700 derajat Celcius. Selanjutnya disimpan dalam desikator untuk menjaga karbon tetap kering. Hasil dan pembahasan. 1. Pembuatan karbon aktif dari bambu. Pembuatan karbon aktif menggunakan kombinasi aktivasi kimia dan fisika dengan variasi urutan aktivasi meliputi karbonisasi H3PO4 atau A, karbonisasi steam H3PO4 atau B. Pengujian Bedful isotem pada karbon aktif hasil aktivasi A menunjukkan luas permukaan hanya 5,700 meter/2 per gram dan diameter pori rata-rata sebesar 2,6581 nanometer. Apabila ditinjau dari diameter pori, karbon aktif yang dihasilkan termasuk kategori mesopori. Hal ini sudah sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan karena impregnasi katalis pada penyangga mesopori dapat meningkatkan difusivitas katalis, sehingga kuantitas katalis yang masuk dalam pori lebih maksimal. Profil karbon aktif pada analisis XRD dengan urutan aktivasi B ditunjukkan pada gambar 3. Pola spektra XRD karbon aktif yang terbentuk identik dengan pola spektra XRD karbon aktif hasil penelitian Fu et al. Seperti terlihat pada gambar 4. Puncak tajam terjadi pada sudut difraksi 20 di bawah 100 dan puncak landai berada pada sudut difraksi 20 antara 200 dan 250. Karbon aktif hasil berbagai urutan aktivasi memiliki profil XRD yang identik dan sudah menunjukkan spektra khas untuk karbon aktif. 2. Fungsionalisasi karbon aktif serta gugus fungsi yang terbentuk setelah proses fungsionalisasi. Fungsionalisasi karbon aktif
merupakan proses pembentukan gugus fungsi pada permukaan karbon aktif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas katalis logam yang dilekatkan pada permukaan karbon aktif saat impregnasi. Gugus fungsi oksigen banyak digunakan dalam proses fungsionalisasi karbon aktif sebagai katalis dalam reaksi Fischer-Tropsch. Keberadaan dan jenis gugus fungsi oksigen dalam karbon aktif yang dapat diuji menggunakan FTIR. Nah, bisa dilihat inilah spektra FTIR karbon dan karbon aktif terfungsionalisasi pada urutan aktivasi A dan B. Serta inilah gugus fungsi yang terbentuk setelah proses fungsionalisasi. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.